Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi rekan Friosli sekalian. Kembali lagi di Friosli Podcast episode 7. Saya Andi Aulia Azhara Rauf selaku host pada pagi hari ini, dan tentunya pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Di tengah-tengah kita saat ini sudah ada Bapak Winardi Esos selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sopeng dan juga merupakan alumni SMA Negeri 200 SMA Negeri 1 Watan Sopeng. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Dita di Aulia. Alhamdulillah. Tentunya rekan-rekan Friosli sekalian juga semoga tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terus sehat dalam menjalani rutinitasnya sehari-hari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan rangkaian rutinitas kita di hari ini. Salah satunya adalah menjalankan diskusi ringan kita pada pagi hari ini. Tentunya bersama rekan-rekan Friosli yang sedang stay mendengarkan dari rumah ataupun di mana saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Tentunya rekan-rekan Friosli sekalian sudah sangat penasaran bagaimana sih topik podcast kita hari ini. Nah, topik podcast kita kali ini yaitu ajang pemilihan ketua OSIS jadi praktik demokratis di sekolah, bagaimana cara menjadi pemilih pintar. Nah, tentunya sebelum melangkah ke topik, seperti yang kita ketahui, Bapak Winardi Esos yang juga merupakan narasumber kita hari ini merupakan alumni SMA Negeri 200 SMA Negeri 1 Watan Sopeng. Sebelumnya boleh cerita sedikit Pak mengenai masa-masa SMA-nya dulu nih. Baik, Dinda di Aulia, makasih kesempatannya di podcast SMA Negeri 200 SMA Negeri 1 Watan Sopeng. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul sekali, di Aulia, saya ini alumni SMA Negeri 200 SMA Negeri 1. Bahkan saya adalah transisi dari penamaan SMA Negeri 200 ke SMA Negeri 1. Saya alumni tahun 89. Tahun 89 ya Pak. Kira-kira berapa tahun itu ya, Dek? Kalau 89. Hampir 30 tahun, ya? Sudah lebih dari 30 tahun kalau Wow. dihitung. Iya, Pak. 89, dan saya masih ingat ada dua kepala sekolah yang transisi waktu itu, almarhum Bapak Haji Muhayyan dan almarhum Ibu Haji Andi Madiawe. Itu kepala sekolah saya. Dan waktu itu masa SMA kita paling berkesan. Ini saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit masa SMA. Dan memang waktu itu ada dari Kementerian Pendidikan ada aturan yang mengikat waktu itu di leting saya, yakni penggunaan komputer untuk tes dan hasil tes ujian kita. Seperti itu. Saya sempat sekolah 1 tahun di lokasinya SMA 2, sekarang SMA 4. Iya, Pak. Kemudian jalan kaki upacara di tempat ini di SMA Negeri 1. Kemudian pulang lagi belajar di sana. Itulah keseruan lewat sawah dan seterusnya. Dan memang masa-masa SMA itulah adalah masa paling berkesan. Kemudian kami di angkatan 89 itu dianggap tanda petik paling nakal memang. Paling nakal, termasuk kelas saya di sosial 2 waktu itu. Saya sosial 2 waktu itu sering dimarahi dalam tanda petik oleh Bapak Ibu guru olahraga karena waktu belajar kami main basket. Punya cerita sendiri iya, ya, Pak, dan memang saat sosial SMA. 2 adalah juaranya basket waktu itu. Kami main basket. Saya sama teman-teman rating SMA 200 itu berkesan lah. Nah memang sampai sekarang saya masih teringat bahwa
SMA 200 lah atau SMA 1 adalah sekolah favorit kami memang waktu itu. Dan masa-masa kejayaannya SMA 200 itu adalah di era saya sebenarnya. Itu Andi Aulia. Oh, baik Pak. Tentunya tidak mudah untuk menjadi seseorang yang bisa menjadi bisa dibilang kita sebut pimpinan dari Bawaslu Kabupaten Sopeng saat ini. Dan ketika Pak kembali menginjakkan kaki ke sekolah tercinta, bagaimana sih perasaan Bapak saat ini yang kembali menginjakkan kaki di sekolah ini? Saya terasa kembali seperti SMA. Kembali seperti SMA. Saya dengan Bapak Kepala Sekolah ini kebetulan letting. Dia juga 89 sebenarnya. Tapi sekolahnya kemarin dia tamat di SMA Negeri 4. Pak Nahar adalah letting saya, dan beliau terbuka di bercerita. Saya bilang itu kelas saya Pak Kasek, itu adalah tidak berubah, masih tidak berubah bangunannya itu. Juga apa namanya, fitur-fiturnya tidak banyak berubah di Aulia. Basket, lapangan basket, gedung aulanya di situ, kemudian masjid di belakang yang tempat kami beribadah kalau siang, tempat kami sholat, diajari sholat oleh Bapak Ibu guru agama waktu itu. Dan banyaklah memang, termasuk yang paling berkesan adalah guru bimbingan dan penyuluhan waktu itu, guru BP kami, tegas tapi mendidik. Itu tegas saja. Tapi mendidik, tegas tapi mendidik. Jadi tidak ada ya Pak perubahan yang terlalu signifikan. Tidak Artinya ada. Kita lihat di sini pola bangunan dan juga bagaimana tempatnya tetap seperti seperti dahulu, dan juga kembali merasakan rasa SMA, kembali mengenang masa-masa SMA tentunya. Betul. Pak. Dan juga berbicara Pak mengenai praktik demokratis di sekolah, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai atau bagaimana pentingnya generasi muda mengetahui demokratis, Pak? Berbicara masalah demokrasi, kita ini kan adalah negara yang berasas Pancasila. Pancasila itu adalah semua sila yang terkandung di Pancasila itu adalah menuangkan bagaimana kita bernegara. Nah, Indonesia adalah negara demokratis berdasarkan Pancasila di bawah pimpinan atau presiden dan wakil presiden, juga pimpinan presiden. Nah, ajang pemilihan presiden itu disebut pemilu, pemilihan umum. Nah, pemilu itu adalah memilih wakil kita, ya, wakil kita, termasuk presiden dan wakil presiden kita 5 tahun sekali. Di pasal 22E kan jelas di situ, pemilu itu dilaksanakan di Indonesia 5 tahun sekali, termasuk memilih presiden. Nah, disitulah kita mengurai demokratis. Saya, Andi Aulia, mulai dari Panwaslu Kecamatan di penyelenggara pemilu. Ya, di Kecamatan Lalak Bata 2007 sampai Panwaslu Kabupaten di 2015. Kemudian di 2018 beralih menjadi Badang. Bukan lagi Panwaslu yang bersifat ad hoc. Jadi sudah badan pengawas pemilu. Sudah jadi badan pengawas. Sekarang mulai dari 2018 kemarin. Nah, di situ juga saya alhamdulillah terpilih. Kemudian banyak undang-undang atau aturan yang direvisi, dibenahi. Termasuk dulu, ini yang paling yang paling perlu memang direvisi. Dulu kami direkrut oleh KPU. Panwaslu Kecamatan itu direkrut, atau Panwas Kabupaten itu direkrut, dites di KPU. Dites oleh KPU. Sementara kami yang mengawasi KPU. Sementara ada badan yang di atas KPU. Betul. Kemudian undang-undang menjelaskan perubahan di Undang-Undang 7 sekarang 2017 ya, tentang pemilu. Itu sudah bagus sekali setarakan. Tinggal mau dibenahi bagaimana penyelenggara pemilu itu setara. Jadi ada 3 penyelenggara pemilu di Aulia. Komisi Pemilihan Umum, kemudian Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, yang saya sekarang termasuk Sopeng,
Kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Inilah yang mengelola etik apabila ada yang diduga melanggar etika di penyelenggaraan pemilu. Nah, tadi Andi Aulia mengatakan bagaimana berdemokratis, termasuk misalnya kalau kita ingin melakukan pemilihan ketua OSIS. Saya memaknai Andi Aulia bahwa SMA 1 itu saya kasih jempol. Dia yang paling pertama mengumpang ke Bawaslu bagaimana kita mau meminiaturkan pemilu di pemilihan OSIS. Nah, kemarin saya lupa namanya, Bapak Guru berdiskusi di Bawaslu, menyampaikan ke Bawaslu bahwa bagaimana pola-polanya. Saya sampaikan bahwa mulai A sampai Z begini, bentuk dulu panitia, ada namanya panitia seperti KPU, ada pengawasnya yang independen, kemudian nanti ada pemilihnya. Tentu kan pemilihnya memang dari lingkup tatip OSIS sendiri itu. Dari OSIS sendiri. Dari OSIS sendiri. Jadi saya kira melalui langkah-langkah itu Andi Aulia, pemilihan ketua OSIS di SMA 1 itu bisa dikatakan berintegritas dan tidak diragukan lagi kapabilitasnya apabila menjadi memimpin OSIS di SMA 1 ini. Karena kenapa? OSIS ini strategis. Dia adalah organisasi intrasekolah yang harus memimpin, yang harus mengelola teman-temannya di sekolah itu. Artinya di bawahnya sudah ada anggota OSIS. Betul. Atau siswa itu sendiri, Pak. Betul. Nah, berbicara pemilu atau pemilihan ketua OSIS nanti ini kan kemarin waktu kami sosialisasi di upacara hari Senin ya. Baik. Sudah dilantik perwakilan kelas. Majelis perwakilan kelas. Nah, ini yang mengelola majelis perwakilan kelas ini, nanti yang mengelola bagaimana merekrut panitianya kan. Nah, dia independen. Dulu di era saya Andi Aulia, pemilihan ketua OSIS main tunjuk saja. Ditunjuk saja siapa yang punya kapabilitas, tidak melalui quorum pemilihan. Jadi tidak ada pemilihan, tidak ada pemilihan. Main tunjuk, disepakati saja lah. Disepakati saja, misalnya Andi Aulia ketua OSIS, apakah disepakati? Disepakati, selesai. Nah, sekarang kan berkembang bahwa bagusnya ada memang pemilihan seperti pemilu lah, diminiaturkan di pemilihan OSIS. Itu Andi Aulia. Baik, Pak. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, SMA Negeri 1 Sopeng ini telah melaksanakan dari tahun ke tahun pemilihan ketua OSIS yang secara setiap periodenya, setiap tahunnya akan dilaksanakan pemilihan ketua OSIS. Dan kemarin sudah ada pembentukan Majelis Perwakilan Kelas yang tentunya akan menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS dan juga sebagai miniatur pelaksanaan demokratis di sekolah. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara memilih dengan benar? Karena di sini kita tahu bahwa menjelang atau detik-detik pemilihan ketua OSIS ini tentunya siswa-siswa SMA Negeri 1 Sopeng semakin selektif. Betul. Memilih siapa sih yang nantinya akan menjadi pemimpin di sekolah ini. Betul. Gini Andi Aulia, tentu kan pemilihan itu ada yang dipilih kemudian ada yang memilih. Iya kan? Ada yang dipilih, ada yang memilih. Misalnya Andi Aulia sendiri adalah calon ketua OSIS. Tentu Andi Aulia sebagai bakal calon ketua OSIS ada visi dan misi yang harus ditawarkan. Betul. Kan begitu? Ada visi dan misi seperti mirip-mirip kampanye lah, kalau misalnya sudah masa kampanyenya di pemilu legislatif dan seterusnya. Kemudian ada pemilih. Pemilih inilah yang paling seksi untuk diajak bagaimana melalui visi dan misi. Bukan melalui politik praktis, misalnya money politik. Kan bisa saja terjadi. Iya, wah, betul, cara saya calon ketua OSIS, saya mau sogok misalnya Andi Aulia untuk memilih saya. Itu namanya praktik politik uang. Tidak benar ya, tidak benar, sangat tidak dibenarkan. Sogok itu di agama itu haram. Kemudian bisa saja calon ketua OSIS ini menggunakan powernya. Siapa powernya? Ada orang-orangnya misalnya untuk mempresur
calon pemilih, mempresur, menekan. Ya, itu kan juga tidak boleh. Betul, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh. Di era sekarang ini kan kita sudah kebebasan, kemudian memilih ini ada asas jujur, adil, independen, berkepastian hukum, dan bebas dari unsur penekanan misalnya. Nah, hal-hal itulah yang menjadi catatan untuk pemilihan OSIS, itu yang dijaga betul oleh Dewan Perwakilan kelas yang dibentuk kemarin untuk mengawasi ini. Nah, situlah fungsi pengawasnya nanti yang dibentuk oleh DK Majelis MPK yang kemarin dilantik. Nah, ini yang bagaimana membentuk pengawas untuk pemilihan OSIS ini supaya pengawasnya ini independen, mengawasi betul bagaimana pelaksanaan panitianya, bagaimana visi misinya. Dia harus fair ini. Kemudian dia tidak menggunakan powernya calon ini untuk menekan-nekan pemilihnya, untuk mempengaruhi baik langsung secara tidak langsung agar memilih misalnya saya sebagai ketua OSIS. Hal inilah yang perlu dicegah. Money politik kepentingan, kemudian saya bicara politik ya Betul, karena memang kan berdemokrasi itu bicara politik. Politik penekanan, isu sara dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan dalam sebuah pemilihan. Oh, betul, Pak. Jadi saya juga Pak pribadi benar-benar sangat percaya bahwa sebenarnya di dalam penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS ini sangat dibutuhkan lembaga independen. Apalagi kita ini siswa-siswi yang bisa dibilang masih menjadi pemilih pertama. Betul. Dalam usia yang masih belia, kita harus memilih atau kita harus berpendirian sendiri untuk memilih calon pemimpin kita ke depannya. Nah, di sini Pak, karena kita masih istilahnya masih muda untuk melakukan suatu pemilihan, tentunya masih sangat bisa dibilang awam Pak dalam melakukan pemilihan itu. Dan yang ditakutkan lagi terjadi istilah seperti yang Bapak bilang tadi, money politik di belakang, dan juga ada isu sara di belakang ini. Nah, ada tips tersendiri dari Bapak bagaimana sih cara menjadi pemilih pintar atau menghindari hal-hal tersebut, Pak? Betul, pintar sekali Andiolia ini bertanya. Jadi begini, itulah sosialisasi kami kemarin. Bawaslu bersosialisasi dalam Go to School Andiolia. Ya, kami ingin memberi penjelasan lewat sosialisasi pemilih pemula. Misalnya Andiolia kan sudah kelas 11, 12. Sudah berumur 17 tahun di 2024 Februari nanti. Di 14 Februari. Itu sudah wajib pilih. Nah, itu dikategorikan pemilih pemula. Nah, pemilih pemula itu siapa? Ya seperti itu. Nah, ini pemilih pemula rentang. Rentang bagaimana? Karena dia rentan sekali dimanfaatkan oleh tanda petik oknum yang bisa karena masih labil ini pemilih pemula. Nah, untuk tipsnya sebagai pemilih pemula, pertama, gunakanlah hak pilih Anda secara benar. Tidak ada penekanan dari manapun. Ya, pelajari visinya calonnya. Kemudian jangan pernah Anda mau tergoda misalnya politik uang. Karena rugi itu. Kenapa? Anda dibayar misalnya 100.000, dibagi berapa 5 tahun itu, berapa saja Anda dapat. Kalau pilihan Anda salah, misalnya, kalau hanya berpatokan kepada uang. Jadi image itu yang harus kita hilangkan. Kemudian bisa saja Anda terjerat hukum. Ya, Anda terjerat hukum bahwa barang siapa yang menerima atau memberi sesuatu barang atau materi lainnya itu bisa kena pidana. Oh, bisa kena pidana. Bisa kena pidana di Undang-Undang 7. Pak, kadang-kadang nih siswa atau kita semua di kalangan muda ini masih awam bahwa ada aturan tersendiri, ada aturan tertulis yang mengatur bahwa tindak tersebut terlarang. Betul. Nah, ini Bawaslu betul-betul semangatnya ingin mensosialisasikan bahwa jangan sampai image masyarakat seperti dulu dalam berpemilu. Ya,
ada tanda petik menulis di situ, di sini menerima serangan fajar misalnya. Iya kan begitu? Ya, di sini menerima sembako misalnya. Itu tidak boleh. Sudah dilarang oleh aturan. Kemudian pemilih pemula itu adalah pemilih yang baru menggunakan hak pilihnya pada suatu pemilu atau pemilihan di waktu itu. Misalnya 2024 nanti di Februari diadakan. Banyak pemilih pemula. Pasti peserta-peserta pemilu ini mendata, mencek bahwa ini pemilih pemula, ini baru menggunakan hak pilihnya, pasti masih labil, ini perlu kita pengaruhi ini dan lain sebagainya. Nah itu, makanya kami dalam sosialisasi pengawasan partisipatifnya Bawaslu ingin mengajak pemilih-pemilu untuk membantu mengawasi jalannya proses pemilu itu, minimal memberikan informasi, minimal mencegah juga terjadinya potensi pelanggaran di wilayahnya. Itu yang dia lihat. Oh, baik Pak. Jadi di sini Bawaslu Kabupaten Sopeng punya program tersendiri. Betul. Untuk mensosialisasikan ke peserta didik khususnya kalangan remaja bagaimana cara memilih dengan benar, Pak. Betul. Ini adalah program Bawaslu RI secara berjenjang. Program Bawaslu. Pengawasan partisipatif. Kami Bawaslu berkunjung ke sekolah. Bawaslu go to school untuk bersosialisasi. Ya. Jadi Pak, mengenai demokratis tadi sudah dijelaskan seberapa penting dan juga bagaimana cara memilih dengan benar oleh siswa tersebut. Menurut Bapak sendiri dalam meminiaturkan pemilihan ketua OSIS ini, apa sih Pak yang perlu disiapkan? Karena kan Pak tadi itu berdasarkan pemilih. Betul. Kita sekarang mengubah pandangan. Betul. Berdasarkan yang akan menjadi calon, apa sih yang harus mereka siapkan, Pak? Betul. Jadi persiapannya begini, saya lupa namanya, Bapak siapa gurunya di Aulia yang menelpon saya untuk meminta pandangan Bawaslu, masukan, bagaimana apa kira-kira yang perlu disiapkan seperti pertanyaan Yola. Yang pertama adalah, yang disiapkan oleh panitia adalah program dan jadwal, tahapannya pemilihan. Misalnya, tanggal 1 sampai tanggal 5 itu tahapan pendaftaran calon ketua OSIS. Kemudian step selanjutnya tahapan tanggal 5 sampai tanggal sekian adalah pemberkasan misalnya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah penyampaian visi misi. Ya, penyampaian visi misi. Kemudian pendataan peserta yang wajib memilih. Nah, itulah namanya tahapan kalau di pemilu Andi Aulia. Program tahapan dan jadwal pemilu, ya, itu namanya. Seperti itu yang harus disiapkan dulu. Panitianya. Yang pertama yang perlu disiapkan. Setali dua uan. Artinya pada saat disiapkan itu sudah jalan juga pengawasannya. Pengawasannya dibentuk oleh majelis perwakilan kelas itu. Pengawasnya misalnya ada 5 pengawas, Andi Aulia misalnya pengawas. Nah di situ jalan. Apakah yang dilakukan oleh panitia itu sudah benar terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme. Itu yang harus dilakukan. Jangan sampai juga panitia, betul, jangan sampai tanda petik panitia ini neko-neko juga. Ya, jangan sampai saya akan meloloskan misalnya si A nanti untuk jadi ketua. Jangan sampai keliru ya Pak jalannya. Betul, itu. Jadi ada sebuah buku terkait bagaimana program tahapan dan tata caranya. Itu yang perlu disiapkan pertama. Yang kedua, bagaimana memanage misalnya nanti pada saat penyampaian visi misinya. Misalnya ada 3 calon. Ada 3 calon ya, calon ketua OSIS. Dia harus fair. Si panitia ini bertanya, menyampaikan visi misi, dia harus fair dari segi waktu, memberikan waktu yang sama kepada calon ini, kemudian tidak berimbangnya itu dia menjadi teguran oleh pengawasnya. Kemudian dia harus menyampaikan alat pemilihannya itu seperti di TPS itu biliknya dia harus supaya pemilihnya ini dia bisa menggunakan hak pilihnya secara jujur, aman, rahasia, kemudian tidak diketahui oleh orang. Nah, itulah miniaturnya pemilihan ketua OSIS Andi Aulia. Baik, seperti itu ya Pak. Ya. Jadi benar-benar dalam penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS ini
perlu persiapan yang matang, Betul. perlu lembaga khusus, dan perlu terstruktur caranya ya Pak. Betul. Dalam memilih atau dalam melaksanakan pemilihan ketua OSIS ini Pak, seperti yang kita ketahui sudah ada lembaga-lembaga khusus dalam menjalankannya. Nah, setelah melakukan tugasnya, setelah lembaga ini melakukan tugas atau setelah pelaksanaan pemilihan ini terjadi, apa yang perlu disiapkan Pak, atau apa yang perlu para lembaga-lembaga rampungkan setelah pemilihan tersebut? Misalnya pada hari ini sudah selesai pemilihan, dijadwalkan pukul 14 misalnya, setelah duhur, misalnya memilih tadi mulai pukul 9 sampai jam 12. Nah, res waktu jam 12 ini dia harus dijaga betul kotak suaranya itu, yang tempat suaranya teman-teman yang di Aulia, teman suaranya. Di situ kan suaranya harus steril betul. Harus disegel. Harus terjaga ya, harus Pak. Disegel lah. Toh diawasi oleh pengawasnya, pengawasnya yang dibentuk. Nah, tentu kan kalau sudah pemilihan suara akan dihitung. Iya kan? Suara akan dihitung. Masukan saya agar penghitungan suaranya itu sifatnya terbuka. Ya, sifatnya terbuka. Artinya terbuka bagaimana? Dia menghitungnya itu ada sekat supaya semua teman-temannya menyaksikan. Termasuk calon. Kalau bisa. Termasuk calonnya ketua OSIS sendiri itu. Nah, panitia di situ diawasi oleh pengawasnya. Pengawas ketua OSIS itu bagaimana caranya atas keterbukaan menghitung suara ini lewat seperti di TPS itu, misalnya menghitung seperti apa itu. Nah, dia harus independen betul penghitungannya, supaya kenapa asas keterbukaan ini tidak menjadi bias apabila sudah ada nanti yang terpilih. Ini asas keterbukaan dalam pemilihan OSIS. Yang sampai ditutupi penghitungannya kan bisa saja curiga teman-teman yang diundang. Iya kan? Kalau sudah ada yang menyaksikan, misalnya pengawas, misalnya teman-temannya, nah di situ sudah tidak ada lagi kecurigaan bahwa inilah yang menjadi ketua OSIS lewat pemilihan secara jujur, adil, dan pelaksanaannya sudah dijamin oleh tatip, misalnya tata tertibnya. Betul Pak. Jadi di sini sangat-sangat rahasia, sangat-sangat dijaga kotaknya. Betul. Dan juga tentunya dalam perhitungan itu harus ada sifat transparan atau terbuka ke siswa-siswi itu Pak. Kalau perlu yang oleh penghitungannya itu minta tolong libatkan penjaga sekolah, satpamnya di sini yang bisa menjaga di situ supaya tidak terjadi untuk mencegah keributan-keributan. Kan tidak, ini kan jiwa muda semua ini. Iya, Pak. Masih bergejolak ya Pak. Betul. Betul Pak. Mengenai Pak pemilihan ini, tentunya banyak hal yang perlu disiapkan oleh calon ketua OSIS ini. Tentunya mereka juga telah menyiapkan mulai dari berkas yang telah disiapkan dan visi misi sampai menyiapkan diri sendiri. Mungkin Bapak punya tips tersendiri bagaimana cara menjadi ketua OSIS, atau bagaimana sih cara kiat-kiat yang dilakukan sebelum mencalonkan diri? Saya simpel saja, Andi Aulia. Kalau ingin menjadi pemimpin, termasuk di OSIS, pertama, jangan terlalu bernafsu untuk menjadi pemimpin. Sampaikan saja lewat visi, misi Anda, kemudian buktikan nanti kinerjanya kalau sudah terpilih. Kan itu saja. Dibuktikan ya, buktikan Pak, saja kinerja yang sudah terpilih. Artinya, visi misi Anda sebagai calon ketua OSIS adalah utang untuk kalau sudah terpilih nanti. Utangnya seperti pemilihan bupati atau pemilu legislatif. Tentu kan ada visi misinya. Itu utangnya, itu visi misinya yang harus dia selesaikan pada saat terpilih. Janji dari pemimpin itu sendiri. Betul. Jadi siapa yang berjanji dia harus melaksanakan janjinya itu. Intinya begitu dia lihat. Baik Pak. Jadi sangat menarik sekali teman-teman sekalian dalam mempelajari bagaimana praktik demokratis di sekolah, karena tentunya kita para generasi muda akan melanjutkan atau nantinya pasti akan meneruskan generasi-generasi yang dahulu dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Mungkin Pak ada sedikit
pesan-pesan yang akan Bapak sampaikan kepada teman-teman sekalian dalam detik-detik pemilihan ini, bagaimana cara memilih dengan benar dan bagaimana yang akan perlu kita siapkan ke depannya. Betul. Jadi sekarang ini kan sudah berubah dia oleh aturannya. Dulu adalah wajib pilih, sekarang sudah hak pilih. Hak pilih. Itu kalau di pemilu ya. Dulu di era Orde Baru itulah adalah wajib pilih. Wajib kita memilih. Sekarang hak pilih. Hak kita untuk memilih dan tidak memilih juga. Tapi menurut saya kita harus menggunakan hak pilih kita secara benar demi kelangsungan pembangunan dan pemimpin kita di masa mendatang. Misalnya, anggaplah pemilu itu miniaturnya pemilihan OSIS. Jadi, teman-teman yang misalnya 100 orang yang wajib pilih untuk memilih ketua OSIS itu, gunakan hak pilihnya secara baik. Jangan seperti yang saya katakan tadi, ada disogok, ada dijanji. Jangan ya Pak, dijanji kalau misalnya saya terpilih nanti ketua OSIS Andi Aulia, saya akan pasang Anda sebagai bendahara misalnya, atau itu jangan. Kemudian semangat untuk ketua OSIS ini bisa tersosialisasi ke pemilu. Gunakan hak pilihnya saja secara baik di pemilu misalnya. Datang ke TPS, pakai kacamata kuda, jangan balik-balik untuk ada yang misalnya mempengaruhi tanda petik dari kiri kanan. Wah, saya sudah niatkan bahwa ini yang akan saya pilih. Gunakan hak pilihnya TPS. Jadi punya niat sendiri ya Pak untuk memilih. Betul, itulah hak konstitusionalnya yang dioleh untuk di TPS. Hak yang dijamin oleh undang-undang. Dan pilihannya itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rahasianya ini jangan kasih tahu orang. Dan orang lain juga tidak wajib mengetahuinya. Jangan sampai dibocorkan ya Pak, ke kanan ke kiri, harus bersifat rahasia. Jangan bawa HP untuk memfoto itu kemudian men-share, tidak perlu, tidak boleh, dan itu tidak dibolehkan. Kemudian tips yang kedua adalah siapa ketua OSIS terpilih misalnya di SMA 1 adalah legitimasi hasil pemilihan. Ya. Betul, Pak. Kalau pemilihannya benar, kalau jalan pemilihannya mulai A sampai Z benar, insya Allah ketua OSIS terpilih itu adalah ketua OSIS yang berintegritas. Amin, insyaallah. Saya kira itu saja, Diolia. Oh, baik Pak. Jadi rekan-rekan sekalian sudah kita dengar bersama bagaimana tips dari Bapak dalam memilih yang benar khususnya di lingkungan sekolah kita dalam praktik pemilihan ketua OSIS ini. Semoga dalam praktik tersebut kita dapat mempelajari banyak hal dan tentunya menjadi acuan tersendiri untuk menjadi pemilih pemula ya Pak tadi dalam waktu yang akan ditentukan, yaitu ketika kita sudah berumur 17 tahun Pak. Selain itu Pak, mungkin dari pandangan Bapak tersendiri ke depannya bagaimana harapan Bapak ke depannya dalam penerapan demokratis secara umum Pak di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Adik-adikku sekalian, SMA 1 kan adalah harapan kita, harapan penerus dan generasi penerus untuk meneruskan kepemimpinan misalnya di negeri ini. Olehnya itu, saya tidak menafikan bahwa SMA 1 adalah SMA favorit sebenarnya di Kabupaten Sopeng. Ini karena alumni ya. Iya, Pak. Dan memang saya merasakan itu. Kedisiplinan, kejujuran diterapkan, dan lain-lain sebagainya. Itulah guru-guru kita mengamanakan seperti itu. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Kasek sekarang, kepala sekolah sekarang, saya dengar dan baca di media-media itu SMA 1 adalah favorit. Ya banyak mendapatkan penghargaan. Ya, Pak. Kemudian juara-juara di tingkat baik provinsi bahkan sampai di Indonesia. Nah, kenapa tidak SMA 1 adalah sebagai percontohan untuk misalnya pemilihan OSIS, ya. Itu. Kemudian saya kira Bawaslu akan mensosialisasikan bahwa kenapa tidak kita mencontoh SMA 1 dalam pemilihan OSIS. Kalau saya bersosialisasi. Jadi harapan saya untuk generasi SMA 1, tolak politik uang, ya. Kemudian cegah, awasi, dan tindak apabila ada yang diduga melanggar di lingkungannya. Sampaikan ke Bawaslu. Insya Allah pemilu dan pemilihan OSIS nanti berjalan secara jujur dan berintegritas di SMA 1. Kira itu Andi Aulia. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.
rekan-rekan sekalian, sudah Bapak jelaskan tadi bagaimana sih harapan Bapak untuk kedepannya dalam praktik pemilihan ketua OSIS, tentunya dalam lingkup sekolah kita SMA Negeri 1 Sopeng dan secara umum. Semoga dapat menjadi contoh di sekolah-sekolah lainnya bagaimana penerapan sistem pemilihan ketua OSIS di sekolah kita ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Semoga teman-teman sekalian dapat mendapatkan manfaat dari bincang-bincang diskusi kita pada pagi hari ini, dan semoga kita semua dapat menjadi generasi yang secara sadar mengetahui bagaimana itu demokratis dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kita ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak, saya sampaikan sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Pak dan teman-teman sekalian. Dan saya Andi Aulia Azhar Rauf selaku host undur diri. Dan terima kasih rekan-rekan Frosty yang sudah stay menunggu dan tetap mendengarkan dari rumah. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi